Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Riandi Fiesta Kirana dengan NIM 18 19 10 50 10 57. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai relevansi Omnibus Law, online single submission, dan one map policy dengan sistem informasi perencanaan dan GIS. Seperti yang kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia ini sedang gencar-gencarnya memberikan implementasi mengenai 3 program ini. Mulai dari One Map Policy yang memang sudah ada sejak tahun 2010, Online Single Submission yang sudah diterapkan mulai tahun 2018, hingga Omnibus Law yang baru saja disahkan beberapa bulan yang lalu. Nah, di sini kita akan membahas apakah ketiga program ini memiliki keterkaitan antar satu sama lain, dan apakah ketiga program ini memiliki hubungan dengan sistem informasi perencanaan dan GIS. Sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu penjelasan mengenai deskripsi dan juga tujuan dari ketiga program ini. Yang pertama adalah, apa itu Omnibus Law? Mungkin teman-teman di sini sudah sering mendengar Omnibus Law selama beberapa bulan terakhir. Hal ini dikarenakan memang dalam proses pengesahannya, Omnibus Law ini banyak mendapatkan kritik, pro dan kontra dari berbagai kalangan. Menurut pakar hukum tata negara, Bivitri Savitri, Omnibus Law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran dan efektif. Di Indonesia sendiri, istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut dengan Omnibus Law. Konsep Omnibus Law yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi banyak memiliki keterkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi, di mana di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari Omnibus Law ini? Apa pentingnya keberadaan Omnibus Law? Jadi pemerintah Indonesia berharap bahwa keberadaan Omnibus Law ini bisa menciptakan atmosfer investasi yang ramah melalui langkah penyederhanaan perizinan, kemudahan persyaratan, dan proses yang dipercepat bagi seluruh pelaku bisnis, entah itu dari domestik dan asing yang ada di Indonesia. Lalu apa hubungannya dengan bidang perencanaan? Kenapa kita sebagai orang-orang di bidang perencanaan ini tetap harus memiliki concern terhadap Omnibus Law? Jadi, berdasarkan hasil analisa dan identifikasi, ternyata beberapa poin dalam Omnibus Law ini juga memiliki keterkaitan dengan kebijakan penataan ruang yang ada di Indonesia. Ikatan Ahli Perencana Jatim juga turut menentukan sikap karena ternyata UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang juga terkena imbas dari keberadaan Omnibus Law. RUU Omnibus Law yang membahas tema penataan ruang dirasa berpotensi dapat mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan pembangunan manusia karena hanya tertuju pada kepentingan ekonomi. Selain itu, penghapusan kewenangan daerah provinsi dan kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan penataan ruang juga dirasa bisa berimplikasi negatif terhadap desentralisasi kebijakan tata ruang. Beberapa poin yang dikritisi oleh IAP Jatim bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Di era sekarang, penerapan sistem ini memang sudah dilakukan secara masif. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia sudah diinterpretasikan melalui kecanggihan teknologi. Akibatnya, lambat laun, campur tangan manusia ini semakin berkurang. Tidak terkecuali dalam hal tata ruang dan perizinan. RUU Omnibus Law ini turut menerapkan by system, di mana perizinan diterbitkan oleh pemerintah pusat secara langsung yang hanya membutuhkan syarat sesuai dengan rencana tata ruang. Perubahan sistem dalam Omnibus Law tersebut diharapkan bisa mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Dalam konteks kejujuran, mungkin sistem baru ini memang dirasa bisa lebih baik dari sebelumnya. Namun, berdasarkan hasil analisa dari para ahli perencanaan dan juga ahli lingkungan, ternyata dampak yang paling berpotensi menjadi masalah ketika Omnibus Law diterapkan adalah dampak lingkungan. Hal ini dikarenakan tujuan utama Omnibus Law yang ingin memberikan kemudahan, ke kesederhanaan proses,
percepatan prosedur, dan lain-lain sebagainya kepada para calon investor, di mana dalam implementasinya para ahli merasa bahwa bisa berpotensi menimbulkan kecurangan atau penyalahgunaan dari arah pemanfaatan ruang yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke Online Single Submission atau yang biasa disebut dengan OSS. Berikut adalah latar belakang OSS. Semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, pemerintah memberikan fasilitas berupa perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau yang biasa disebut dengan Online Single Submission. OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Nah, lembaga OSS sendiri adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Jadi bisa dikatakan bahwa OSS ini merupakan bagian dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau yang biasa disebut dengan BKPM. Sistem OSS di Indonesia sudah diterapkan sejak tanggal 9 Juli tahun 2018 dengan tujuan mempermudah mekanisme pelaku usaha untuk mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha, di mana NIB ini memang memiliki banyak sekali fungsi dan kegunaan, mulai dari untuk mendapatkan izin usaha, izin operasional, hingga informasi mengenai fasilitas fiskal. Selanjutnya kita masuk ke program yang ketiga, yakni One Map Policy. Kebijakan satu peta nasional atau yang lebih sering disebut dengan One Map Policy adalah kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam hal informasi geospasial yang dikoordinasi langsung oleh Badan Informasi Geospasial atau yang biasa disebut dengan BIG, di mana implementasinya pertama kali dijalankan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010. Konsep KSP adalah bertujuan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi dari berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif. Dengan begitu, tidak akan terdapat perbedaan atau tumpang tindih informasi dalam peta yang ditetapkan oleh BIG. Nah, peta BIG yang dijadikan sebagai acuan standar harus sesuai dengan konsep KSP antara lain One Reference, One Standard, One Database, dan One Geoportal. Hal ini diyakini akan mampu memberikan kemudahan kepada para calon investor untuk bisa mendapatkan informasi spasial atau informasi geografis dari lokasi calon investasi yang akan dilakukan. Nah, dari pembahasan ketiga topik sebelumnya, kita akan melakukan penarikan benang merah untuk bisa mengetahui kesimpulan dan juga keterkaitan antar satu program dengan program yang lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Omnibus Law memiliki tujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara dengan meningkatkan aktivitas investasi para pengusaha domestik dan luar negeri. Nah, peningkatan aktivitas investasi ini juga diimbangi oleh penyediaan fasilitas pendukung yang memberikan kemudahan bagi para calon investor, mulai dari online single submission dan juga one map policy. Untuk OSS sendiri, tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada para pengusaha dalam mendapatkan nomor induk berusaha melalui platform perizinan online yang terintegrasi. Sementara One Map Policy bertujuan untuk memudahkan pengambilan keputusan dan memberikan kejelasan peluang investasi dengan cara menyatukan seluruh informasi geospasial yang berupa peta dari berbagai sektor untuk meminimalisir perbedaan dan tumpang tindih gambaran wilayah. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa memang sasaran utama yang menjadi subjek utama dari program yang dijalankan oleh pemerintah ini adalah para investor atau para pelaku usaha. Namun, di lain sisi, seperti yang kita tahu, aktivitas investasi atau aktivitas pembangunan ini seringkali juga membawa dampak lingkungan, entah itu dampak positif maupun dampak negatif. Maka dari itu, dibutuhkanlah sistem informasi perencanaan dan GIS untuk bisa mengoptimalisasi aktivitas investasi yang ada di Indonesia. Sistem informasi perencanaan sendiri dipahami sebagai suatu sistem informasi yang mampu mengorganisasikan serangkaian data, prosedur, dan metode
yang dirancang untuk bisa menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah proses perencanaan. Sementara itu, Geographic Information System atau yang biasa disebut dengan GIS adalah sebuah sistem informasi geografis berbasis komputer yang dapat membantu untuk melakukan analisis terhadap potensi berbasis data-data geografi yang berhubungan dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, untuk menghasilkan keputusan yang baik dalam sebuah perencanaan, dibutuhkan suatu sistem informasi yang up-to-date dan sistematis. Kita sebagai calon perencana harus mampu menguasai sistem informasi perencanaan dan GIS agar bisa memaksimalkan proses analisa dalam mendukung implementasi program peningkatan investasi dari pemerintah seperti Omnibus Law, OSS, dan OMP secara berkelanjutan. Antara lain, melalui GIS, kita akan dapat mengetahui informasi spasial wilayah mana saja yang memiliki izin untuk dilakukan pembangunan, wilayah mana yang berpotensi untuk menjadi lahan usaha, wilayah mana yang memiliki peluang besar bagi calon investor, dan wilayah mana yang membutuhkan penanganan khusus. Dengan begitu, aktivitas investasi yang masif tetap dapat dilaksanakan secara terkendali tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi, dari berbagai pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil 3 poin kesimpulan. Yang pertama, Omnibus Law, One Single Submission, dan One Map Policy memiliki satu tujuan utama yang sama, yakni memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi di Indonesia. Dengan begitu, peningkatan aktivitas investasi ini diharap akan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi negara secara signifikan. Kesimpulan yang kedua adalah dibutuhkan upaya pengendalian dan pengawasan dari implementasi ketiga kebijakan tersebut agar aktivitas investasi tetap bisa mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Kesimpulan yang ketiga, interpretasi sistem informasi perencanaan dan juga GIS memegang peranan yang sangat penting bagi keberlanjutan penataan ruang dalam perkembangan zaman yang serba modern saat ini. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.